Ada yang bisa ngaji? Ya, Ustaz. Ya ngaji aja dulu. Tungguin teman-teman. Ya, Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamin مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبهين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مسبهين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على هرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خير منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجر فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Bismillah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran kepada al-akh yang sudah membantu kami, sudah membuka pada pelajaran hadis kami ini pada hari ini. Dan mohon maaf kepada Ustaz beserta teman-teman sekalian karena keterlambatan kami dalam merespon dalam perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya tadi sudah salah satu di kelompok kami sudah melakukan masuk tapi ternyata mic-nya nggak bisa menyala. Alhamdulillah udah Jazakallah. bisa. Oke. Udah bisa ya? Udah, alhamdulillah. Oke, silakan. Paling 2 device ya. Oh ya, dibuka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah alamin ala ni'mati dan Islam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabi ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah. Mohon maaf Pak Ustadz, Assalamualaikum dan teman-teman. Tadi Anda pakai laptop ternyata tidak ada suara. Akhirnya saya pakai HP jadi 2 device. Iya, alhamdulillah di pertemuan pada malam hari ini kami dari kelompok 4 akan mau mempresentasikan hadis arba'in, yaitu hadis ke-6 tentang halal dan haram. Izin share screen ya. Ya, bismillah. Pada kesempatan hari ini kami pada yaitu dengan yang beranggotakan pertama adalah Muhammad Kufur, yang kedua Anas sendiri Ahmad bin Azam, yang ketiga Luqman Hakim. Soalnya nanti akan mempresentasikan adalah Luqman Hakim dan Kufur. Sebelum kita mulai, lebih baik kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan ke Luqman untuk mempresentasikan. baik, syukuran akhi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Mungkin langsung saja presentasi hadis yang ke-6, hadis arba'in, yaitu hati-hati dengan subhat dan jaga hati. Yang mana hadisnya berbunyi, An Abi Abdullah An Nu'man bin Basrin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa subuhati faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami qarra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi ma'arimuhu ala wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dari Abdullah Nu'man bin Basr radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang. Orang yang menghindari perkara samar berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar berarti jatuh dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala dekat daerah terlarang.
tentu sangat riskan. Suatu saat hewan gembalanya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh pun baik. Dan jika ia rusak, seluruh tubuh pun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Murajiul hadis, referensi hadis, yaitu yang pertama Sahih Bukhari. Al-Iman, bab man istabra'a lidinihi. Hadis nomor 52, juga dalam bab Al-Buyu. Kedua, Sahih Muslim. Al-Buyu, bab akhdul halal watarkus subuhat. Hadis nomor 1599. Tiga, Sunan Abu Daud. Al-Buyu, bab fi ijtinabis subuhat. Hadis nomor 3329 dan 3330. Keempat, Sunan At-Tirmidzi Al-Buyu, bab tarkus subuhat. Hadis nomor 1205. Kelima, Sunan An-Nasa'i Al-Ba'i, bab ijtinabus subuhat. Keenam, Sunan Ibnu Majah Al-Fitan, bab al-wukuf inda as-subuhat. Hadis nomor 3984. Ahamiyatul hadis, argansi hadis. Hadis ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Siklus ajaran Islam yang sangat besar. Siklus ajaran Islam ada pada hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini sepertiga dari ajaran Islam. Abu Daud mengatakan seperempat dari Islam. Bahkan jika dicermati, akan terlihat bahwa hadis ini mencakup semua ajaran Islam karena menjelaskan perkara-perkara yang halal, haram, dan subhat. Juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak ataupun memperbaiki hati. Ini mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara, baik yang usul maupun yang bersifat furu'. Hadis ini juga pijakan untuk bersikap wara', yakni meninggalkan perkara yang samar. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Yang pertama, ada perkara-perkara yang jelas diperbolehkan, ada perkara-perkara yang jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang subhat atau samar-samar, yakni tidak jelas halal dan haramnya. Imam Nawawi berkata, segala sesuatu dibagi menjadi tiga, yaitu jelas-jelas diperbolehkan seperti makan roti, berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Dan kemudian jelas-jelas yang dilarang seperti minum khamar, zina, dan lain sebagainya. Dan juga subhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah maupun melalui kias. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada ijma, maka dilakukan ijtihad. Meskipun demikian, jalan yang terbaik adalah meninggalkan perkara subhat, seperti tidak bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba. Adapun perkara-perkara yang diragukan akibat bisikan setan, perkara subhat yang perlu ditinggalkan, misalnya tidak mau menikah di suatu negeri karena khawatir yang menjadi istrinya adalah adiknya sendiri yang sudah lama tidak bertemu, atau tidak mau menggunakan air di tempat terbuka karena dikhawatirkan mengandung benda najis. Kedua, macam-macam subhat. Ibnu Munzir membagi subhat menjadi tiga, yaitu sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Misalnya ada dua kambing, salah satu disembelih orang kafir, namun tidak jelas kambing yang mana yang disembelih orang kafir tersebut. Dalam hal ini tidak diperbolehkan memakan daging kambing tersebut, kecuali benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih orang kafir dan mana yang disembelih orang mukmin. Kemudian kebalikannya, yakni sesuatu yang halal, namun kemudian timbul keraguan, seperti seorang istri yang ragu apakah ia telah diceraikan atau belum, atau seseorang yang habis berwudu, merasa wudu apakah wudunya batal atau belum. Keraguan-keraguan yang demikian ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian sesuatu yang diragukan halal haramnya. Dalam masalah ini lebih baik menghindarinya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya.
Beliau tidak memakan kurma tersebut karena dikhawatirkan kurma sodakoh. Bukhari dan Muslim meriwayatkannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya masuk rumah, saya mendapati kurma di atas tikarku. Aku ambil untuk aku makan, akan tetapi aku membatalkannya karena takut kurma itu berasal dari sodakoh. Ketiga, beberapa pendapat ulama tentang syubhat. Abu Darda berpendapat bahwa ketakwaan yang sempurna bagi seorang hamba adalah dengan takut kepada Allah dalam segala hal, sekecil apapun, termasuk meninggalkan beberapa perkara yang diperbolehkan karena takut terjerumus pada perkara yang dilarang. Hasan Al-Basri berkata, ketakwaan senantiasa melekat pada orang-orang yang bertakwa selama ia meninggalkan beberapa hal yang diperbolehkan karena takut barang tersebut dilarang. At-Tsauri berkata, dikatakan bertakwa karena seorang takut pada hal-hal yang sepatutnya tidak ditakutkan. Ibnu Umar berkata, saya lebih suka menjauh dari perkara-perkara yang dilarang dengan meninggalkan beberapa perkara yang diperbolehkan. Sufyan bin Uyainah berkata, seorang tidak akan menemukan hakikat iman kecuali ia meletakkan penghalang antara dirinya dan hal-hal yang haram dengan sesuatu yang halal, sehingga ia terhindar dari dosa dan perkara-perkara yang samar. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Bakar memakan makanan yang subhat tanpa beliau sadari. Ketika mengetahui bahwa beliau telah memakan barang subhat, maka ia memasukkan jari tangan ke mulutnya hingga ia muntah. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya kenapa tidak meminum air Zam-Zam, ia pun menjawab, seandainya saya punya ember, niscaya saya akan meminumnya. Maksudnya ia ragu dengan ember yang digunakan untuk mengambil air Zam-Zam pada saat itu, karena ember tersebut milik pemerintah dan dikhawatirkan tidak halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan rahmatnya kepada para sahabat dan para ulama salaf. Mereka telah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang subhat. Keempat, semua raja memiliki hima dan hima Allah di bumi adalah larangan-larangannya. Tujuan perumpamaan tersebut adalah agar tampak jelas seperti seorang melihat tanah yang dipagari. Pada saat itu raja-raja memiliki tanah yang dipagari yang dikhususkan untuk hewan-hewan ternaknya dan mengancam dengan hukuman yang keras bagi orang-orang yang mendekatinya. Hukuman yang takut dengan hukuman raja, orang-orang yang takut dengan hukuman raja tentu tidak akan mendekati pagar tersebut. Namun bagi orang-orang yang tidak takut, ia akan mendekatinya dan mengembala di tepi pagar hingga melintasi pagar yang ada. Akibatnya, ia pun mendapatkan hukuman. Sebagaimana para raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai berbagai pagar. Pagar-pagar tersebut adalah berbagai larangannya. Barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mendekati larangan dengan melakukan perkara-perkara subhat, maka ia pun dikhawatirkan dan bahkan bisa terjerumus pada hal yang dilarang. Kemudian yang kelima, hati yang baik. Baik buruknya seseorang tergantung hatinya. Karena hati merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia. Secara medis juga demikian. Hati merupakan penentu bagi seseorang. Andai hati seseorang baik, maka ia akan mampu mensuplai darah dengan baik ke seluruh tubuh. Mengacu pada hadis ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa sumber akal adalah hati. Ini juga diperkuat firman Allah, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Konon para ahli filsafat dan ilmu kalam juga berpendapat seperti ini. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mereka tetap mengatakan bahwa akal tetap terletak pada otak. Mereka beralasan bahwa jika otak seseorang rusak, maka akalnya juga rusak. Ilmu kedokteran juga mengatakan bahwa semua gerak tubuh adalah menuruti perintah otak. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa sumber yang jauh dari akal adalah hati, sedangkan sumber yang dekat dan langsung adalah otak. Adapun yang dimaksud hadis ini adalah baiknya hati secara ruhani, yakni kebersihan jiwa yang ini tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mulgin berpendapat bahwa kebaikan hati bisa dibentuk melalui 5 perkara: membaca dan mentadabburi Al-Quran, mengkosongkan perut, sholat malam, bermunajat di penghujung malam, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Saya menambahkan satu hal.
yaitu memakan makanan yang halal. Karena ini adalah intinya. Ada ungkapan yang amat indah, makanan adalah bibit dari segala perbuatan. Jika yang masuk halal, maka yang keluar juga halal. Jika yang masuk haram, maka yang keluar juga haram. Jika yang masuk subhat, maka yang keluar juga subhat. Hati yang baik adalah lambang kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari yang anak dan harta tidak membawa manfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang baik. Quran surah Asy-Syura ayat 80 sampai 89. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW juga selalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya meminta diberikan hati yang baik. Imam Nawawi berpendapat bahwa hati yang baik tersebut bisa diperoleh dengan membersihkan hati dari segala penyakit, seperti benci, dendam, dengki, bakhil, sombong, ria, tamak, sum'ah, curang, tamak, dan lain sebagainya. Ibnu Rajab berkata, hati yang baik adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati dan berbagai perkara yang dibenci. Hati yang dipenuhi kecintaan dan rasa takut kepada Allah dan rasa takut berjauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah berkata pada seseorang, obati hatimu karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hatinya. Hati yang baik akan menimbulkan amal perbuatan yang baik. Karenanya, jika hati itu baik dan hanya dipenuhi dengan kehendak Allah, niscaya amal perbuatannya hanya yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ia bersegera dalam melakukan perbuatan yang diridhoi Allah dan meninggalkan perbuatan yang dibenci. Keenam, hadis ini mendorong pada perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram dan meninggalkan perkara subhat. Mendorong agar senantiasa menjaga agama dan kehormatan. Mendorong untuk tidak melakukan perkara yang memancing buruk sangka dan menjerumuskan pada larangan. Ketujuh, seruan untuk meningkatkan intelektualitas dan memperbaiki jiwa dari dalam, yakni dengan memperbaiki hati. Terakhir, menutup semua pintu yang mengarah pada berbagai hal yang dilarang dan melarang semua sarana yang mengarah pada perbuatan yang haram. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Akh Luqman Hakim sudah membacakan atau mempresentasikan hadis yang ke-6 ini, itu halal dan haram, dengan tema menjaga ya. Hati-hati dengan subhat dan jaga hati. Mungkin ini yang bisa kelompok kami berikan atau sharekan ke teman-teman. Silakan bisa ada sesi pertanyaan atau gimana, Ustaz? Iya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai hadis yang ke-6 ini tentang halal dan haram. Oh, kalau belum ada, saya tutup aja kali ya. Nanti kita serahkan ke Ustaz. Atau Ustaz mau nambahkan mungkin, silakan. Mengenai hadis ini. Yang lain kemana nih? Nggak ada Ya, pertanyaan. halo, yang lain. Ada ditutup kameranya. Hadir ya Ustaz. Kameranya boleh dibuka. Yang mau tanya boleh tanya. Mumpung ada yang mau jawab.
Aneh mau tanya Ustaz? Tanya sama yang presentasi. Oh Ya, iya, silakan, Kang. ini apa terkait perkara syubhat itu kan kalau sekarang kita misalnya ke restoran atau tempat makan itu kan emang salah satu kewajibannya harus ada label halal MUI ya untuk menjaga kepastian kehalalan untuk konsumen muslim. Nah, bagaimana dengan restoran kalau misalnya kita misalnya berangkat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau ke tempat-tempat wisata yang dia jadiin makanan yang memang agak vital dengan penggunaan bahan-bahan masakan yang cenderung haram gitu. Nah, kalau kita ke restoran terus nggak ada label halalnya dari MUI, terus tapi kalau kita tanya sama pegawainya bilang, oh ini halal kok gitu. Nah itu bagaimana menyikapi hal yang seperti itu? Terima kasih. Oke, baik dari NR Salahuddin bertanya mengenai bagaimana kalau kita mau makan gitu ya di resto yang belum ada labelnya, tapi kata pegawainya insya Allah halal gitu. Oke, mungkin dari teman-teman saya, dari Gofur dan Al-Hukman bisa menjawab pertanyaan dari NR Salahuddin. Gofur mungkin mau menjawab. Pak Human hadir? Hadir Aki. Ya, gimana nih pertanyaan dari Salahuddin? Salahuddin. Walaupun mungkin bisa bantu. Mungkin bisa di share screen lagi, share screen di macam-macam syubhat. Oke, sebentar. Ya, silakan. Nah, di fikul hadis di kandungan pertama disebutkan di yang C. Nah, di situ syubhat yakni tidak jelas boleh atau tidaknya, karena itu banyak orang yang mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah maupun melalui kias. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada ijma, melakukan ijtihad. Meskipun demikian, jalan yang terbaik adalah meninggalkan perkara yang syubhat, seperti tidak bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan hadis atau dengan riba maksudnya. Nah, di sini di sini kelanjutannya nomor 2. Nah, macam-macam syubhat. Yang pertama ya, sesuatu yang haram. Tadi contohnya ada sesuatu barang yang kita tidak ketahui. Barangnya itu haram atau halal. Kebetulan kita bertanya kepada pelayannya bahwa ini barangnya halal kan. Kita tidak tahu campurannya itu apa namanya? Campurannya itu yang tidak boleh dimakan. Contohnya ada kandungan homarnya sedikit atau apa kan. Nah, di situ penjelasannya di nomor 2. Macam-macam syubhat. Sesuatu yang haram namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Misalnya ada 2 kambing atau yang tadi ada yang halal, barang yang halal ya. Salah satunya yang disembelih dengan orang kafir. Ada barang yang halal dan ada barang yang tidak halal. Dalam hal ini tidak diperbolehkan memakan daging kambing tersebut. Berarti tidak boleh dimakan barang itu kalau sudah tercampur. Kecuali jika benar-benar diketahui maka kambing yang disembelih orang kafir dan mana yang disembelih orang mukmin. Berarti kalau kamu sudah ragu-ragu dalam melakukan ingin memakannya, ya berarti jangan dimakan. Itu jawaban saya.
Oke, terima kasih kepada Luhur telah menjawab pertanyaan dari LR. Ya, gimana Kang? Salahuddin? Ya, Bang. Cukup, Bang. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Oke. Yo, mungkin alhamdulillah dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi mengenai halal dan haram. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Apakah ada? Oh, apa sudah jelas mungkin ya? Coba, ada yang masih bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke Ustadz dulu atau mungkin ya saya serahkan Ustadz, silakan. Udah nggak ada lagi. Kita absen dulu ya. Ahmad Jihad ada? Ahmad Jihad lain di kelas 4. Ini semester 4 ya? Iya Ustadz. Ya Ustaz. Disko berapa? Hadis ke-6. Bukan. Semester 4 itu apa? Hadis ketiga ya? Ya. Iya, hadis 3. Ustaz. Ya, hadis 3. Terus semester 3 hadis 2 ya? Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu. Tanggal 11 bulan 3. Minggu kemarin tanggal berapa? Kemarin 11 Ustaz, sekarang 18. Sebelum tanggal 11 tanggal berapa? Tanggal 4 Ustaz. Tanggal 4 itu ada kuliah nggak? Ada Ustaz. Ustaz. Ada kuliah. Tanggal 4 bulan Maret. 11 bulan Maret. Ya. 2 sekarang tanggal 17 ya? 18. 18 ya. Oke, kita absen 3 ya. Ainun Naim ada? Nggak ada. Abdul Halim? Hadir Ustaz. Minggu kemarin masuk nggak? Alhamdulillah Ustaz, masuk terus pelajaran hadis. Abdul Muiz? Nggak ada. Hadir Ustaz. Minggu kemarin masuk nggak? Masuk. Sebelumnya tanggal 4? Masuk Ustaz semuanya. Alhamdulillah. Apa? Tanggal 4 masuk nggak? Masuk Ustaz. Masuk. Tanggal 25 antum nggak masuk. Tanggal 25 Februari. 18 Februari antum masuk nggak? Enggak. 11 Februari antum baru berapa kali masuk? 3 kali ya sama ini. Ya. Abdul Muiz. Antum baru 3 kali belajar sama hari ini. Ya. Dengeran nggak suara anak? Aditya ada? Ustaz. Minggu kemarin masuk? Masuk Ustaz. Tanggal 4? Masuk semua Ustaz. Afif Riza ada? Afif Riza? Nggak ada. Ahmad Ilmi? Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Alhamdulillah. Tanggal 4? Hadir Ustaz. Haji Saifullah?
Hadir Ustaz. Tanggal 11? Hadir terus Ustaz. Oke. Ahdan. Ahdan ada? Enggak ada. Anas. Ilham. Hadir Ustaz. Siapa nih? Ilham Caudin. Ilham minggu kemarin masuk? Masuk Pak. Yang presentasi. Tanggal 4? Masuk. Karim. Wibisono. Masuk? Enggak ada. Lukman. Enggak ada. Muhammad Ghazali. Lukman hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Lukman, minggu kemarin masuk nggak? Masuk Ustaz, alhamdulillah. Tanggal 4? Masuk juga Ustaz. Muhammad Ghazali. Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Alhamdulillah ikut semua Ustaz. Oke. Muhammad Fatah. Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Hadir juga. Tanggal 4? Yes, Maret. Masuk. Oh iya hadir. Muhammad Abdul. Muhammad Abduh. Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Masuk Ustaz, alhamdulillah. Tanggal 4? Masuk juga Ustaz. Ammar Azam. Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Hadir. Tanggal 4? Tanggal 4 nggak ada. Hadir Ustaz. Oke. Ini ada Lukman Hakim, ada Lukman Hakim lain ya. Lukman Hakim ada 2 ya. 1. Ini Ustaz, Ana pakai Q Ustaz. Yang NIM-nya 6520 1027. 65 1026. Yang 20 65 1027. Iya, kalau itu yang 26 yang pakai K Ustaz. Kalau antum? Ana pakai Q. Nomor ininya NIM-nya 20 65 1027. Oh, antum yang 27. Iya. Kemarin masuk? Masuk Ustaz. Tanggal 4? Tanggal 4 juga masuk alhamdulillah. Muhammad Azmi. Ada? Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Izin saat ini sakit. Tanggal 4? Hadir. Tanggal 4 tadi. Muhammad Fadil. Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Hadir juga Ustaz. Tanggal 4? Hadir juga Ustaz. Fatih. Mahardiko. Hadir Ustaz. Ada? Ada. Minggu kemarin? Hadir Ustaz. Tanggal 4? Ada. Gofur? Nggak ada. Hizbullah? Gofur hadir Ustaz. Gofur hadir Ustaz. Yang presentasi tadi Ustaz. Minggu kemarin ada nggak? Hadir Ustaz. Tanggal 4? Hadir Ustaz. Hizbullah? Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Hadir. Alhamdulillah. Hadir Ustaz. Nur Rahman? Hadir Ustaz. Minggu kemarin? Hadir Ustaz. Tanggal 4? Tanggal 4 hadir. Prabu Seno? Nggak ada. Hadir Ustaz. Prayoga? Siapa tuh? Prabu Seno Ustaz. Minggu kemarin ada? Minggu kemarin izin Ustaz, ada acara Ustaz. Tanggal 4? Tanggal 4 hadir Ustaz. Sebelumnya? Hadir juga Ustaz. Tanggal 25 hadir. Oh di sini dicoret. Di sini apa nih? Tanggal 25. Tapi kalau di absen di WhatsApp-nya hadir Ustaz. Yang hadir orangnya nggak ada. Lagi di absen untuk nggak ada. Tanggal 18 Februari.
18 Februari. Ada? 11 Februari ada? Pak Enggak ada, Buseno. Ustaz. Hah? Enggak ada, Ustaz. Antum mulai kuliah tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 11 sudah mulai, Ustaz. Bukan, Pak Buseno masuk dia. Tanggal berapa mulai? Tanggal 18, Ustaz. Tanggal 18. Oke. Berarti sebelumnya belum masuk. Ya. Sip. Prayoga. Hadir, Ustaz. Kemarin ada? Ada. Tanggal 4? Hadir. Amar. Amar ada? Nggak ada. Redner, apa ini? Angga. Ada Angga? Ya, hadir, Ustaz. Mana? Minggu kemarin ada? Selalu hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Rian. Hadir, Ustaz. Minggu kemarin? Alhamdulillah hadir terus, Ustaz. Yes. Riko. Riko nggak ada. Salman. Selalu Salman hadir, Ibrahim. Ustaz. Siapa? Salman selalu hadir, Ustaz. Kecuali tanggal 11 Maret izin sakit, Ustaz. Salman mana nih? Ibrahim. Salman doang, Ustaz. Salman doang. Itu yang sakit tanggal 11 Maret, Ustaz. Oh, yang minggu kemarin ya? Iya. Oke. Salman Ibrahim nggak ada? Hadir, Ustaz. Minggu kemarin? Hadir. Tanggal 4? Hadir juga, Ustaz. Sadam. Hadir, Ustaz. Minggu kemarin? Hadir juga, Ustaz. Tanggal Hadir 4? semua, Ustaz. Hadir semua. Farman. Hadir, Ustaz. Minggu kemarin? Hadir, Ustaz. Tanggal 4? Hadir. Najat. Hadir, Ustaz. Minggu kemarin ada? Hadir juga. Tanggal 4 masuk juga? Masuk. Abdullah Azam, Umair. Ada Abdul Azam? Gak masuk. Abdul Majid? Gak masuk. Ada yang belum disebut namanya? Mana Ustaz? Akhdan, Ustaz. Siapa? Akhdan Musyafa. Akhdan Musyafa. Tadi antum dipanggil kemana? Ada tadi. Minggu kemarin Ustaz, ada? kamar mandi. Minggu kemarin? Hadir, Ustaz. Tanggal 4? Hadir juga. Siapa lagi yang belum? Ustaz. Anas. Minggu kemarin masuk nggak? Sebelumnya tanggal 4? Ada lagi yang belum? Yang belum masuk nih Ainun. Karim. Kemudian Amar. Riko. Abdullah Azam. Abdul Majid. Itu yang belum di absen. Kalau ada yang belum dipanggil boleh absen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam ke-16 bulan Syaban. Berarti kurang lebih 14 hari kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan sebagaimana doa-doa kita. Barik Allahumma barik lana fi Syaban wa balikna. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Syaban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian,
tingkatkan kesalehan amal kita, baik baca Qur'annya, sholat jamaahnya di masjid, wiridannya, istighfarnya, infaknya, qiyamul lailnya, karena kita akan menyongsong bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan Rajab itu Syahrul Zara, bulan menanam. Bulan Sya'ban itu Syahrul Saki, ya. Bulan menyiram. Dan bulan Ramadan bulan Syahrul Hasad, bulan panen. Kalau kita sudah menanam, kita sudah rawat, ya, kemudian kita panen di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini insya Allah frekuensinya kita tingkatkan mulai pekan-pekan ini, sehingga masuk bulan Ramadan kita nggak gagap, ya, nggak memulai yang baru, tapi yang sudah biasa kita lakukan. Tingkatkan baca Quran dan sholat malam, sehingga nanti kalau sudah tarawih kita sudah biasa. Hadis yang sudah dibaca teman-teman kalian tadi, Anda nggak tahu antum ngambilnya di internet langsung di download atau dari buku diturunin semua, ya. Bagusnya diambil dari referensi buku, sehingga ada footnote-nya. Kita ngambil di sini, kemudian dengan berbagai referensi, ya, itu menambah bacaan kita. Kemudian perlu dijelasin juga biografi perawi. Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Bashir itu siapa? Jelasin juga. Ya, nanti minimal kita tahu beliau adalah sahabat junior, ya, junior, seorang Ansor yang ayahnya pemimpin Khazraj, ya. Ada Haus, ada Khazraj. Ini beliau pernah menjadi gubernur di Sam, ya, dan matinya dibunuh. Teman-teman sekalian, apa kata Nu'man ibnu Bashir? Sami itu Rasulullah SAW. Kalau sami itu riwayat yang mutawatir. Dia langsung mendengar langsung dari Nabi SAW. Ya. Nu'man ini mendengar langsung di depan Nabi. Aku dengar dari Nabi SAW. Inna halala bainun wa inna harama bainun wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram kara'i haula yar'a haula hima. Yusiku an yarfihi ala inna fil jasad anna likulli malikin hima anna inna Allah maharimu ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdillah Nu'man ibnu Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya, dia dan bapak, mendengar dari Nabi SAW, sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya subhat. Teman-teman sekalian, yang halal itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah lewat Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu seperti terangnya matahari di siang hari. Tidak ada kesamaran, tidak ada yang bisa menutupinya.
jelas, ya. Bayin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nggak perlu didebatin lagi, ya. Nggak perlu didiskusin lagi. Sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, seperti terang benderangnya siang hari. Nggak perlu dikasih ya catatan. Emang sudah jelas. Makan, minum, nikah, jual beli, ya, itu sudah di dalam Quran dijelasin atau di dalam hadis Nabi SAW. Nggak perlu lagi diskusi-diskusi. Sesuatu yang haram, berzina, mencuri, ya, riba, durhaka sama orang tua, makan harta anak yatim, membunuh, ini sudah jelas. Baik di Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Ya. Semuanya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pedoman prinsip hidup kita. Dan kita dilarang mendekati yang haram. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu deketin harta anak yatim. Gitu. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Itu Allah berkata kepada Nabi Adam. Jangan kamu deketin pohon ini. Mendekat aja nggak boleh, apalagi kita menggunakan, memakan dan lain-lain. Ini jelas, ya, nggak perlu diskusi lagi. Kemudian makanan yang ada di laut, semua yang ada di laut halal. Ya. Semua yang ada di laut itu halal, nggak perlu ditanya. Makanan di laut mau apa aja, singa laut, anjing laut, kecuali kapal selam untuk makan. Ya. Ini di dalam Quran sudah dijelasin. Ya. Ini ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelasin juga. Wa tahuru ma'uhu wa hilu maitat. Wa hilu maitat. Airnya itu suci, air laut. Dan bangkainya halal. Ya. Ini sudah dijelasin. Gak perlu lagi didiskusiin. Gak perlu dipotong. Ikan itu gak perlu disembelih. Ya. Habis mancing taruh aja di ember. Dia kepanasan gak dikasih air mati. Itu bukan bangkai. Ya. Itu bangkai yang pengecualian yang boleh dimakan. Halal. Ya. Di dalam Quran Allah sebutkan, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'al lakum. Dihalalkan buat kalian ya saydul bahri. Buruan laut. Tentu kita mau memburu laut ya. Kita mau jadi nelayan, mau ngapain? Yang nggak boleh tuh nyolong ya. Nyolong punya orang. Itu yang haram ya. Tapi kalau di laut bebas, kalau orang Indonesia boleh. Antum mau mancing di mana aja di Pulau Jawa ya, di mana aja tengah laut itu boleh karena ini perairan punya Indonesia. Kecuali orang lain masuk teritorial kita. Itu tadi hima. Ala inna himallahi maharimu. Hima Allah itu adalah larangannya. Itu nggak boleh. Ya. Apa kapal Malaysia masuk, lagi kapal Cina, Thailand ngambil, nah itu kita perlu tegur ya. Karena ini punya kita. Ya. Itu perairan teritorial yang sudah dibatasi. Ya. Nggak boleh diambil. Wa ta'amu mata'an lakum. Ya. Semua makanan itu ya, buat kalian. Di dalam ayat secara umum kulu minat thayyibat ma razaq. Makanlah yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Itu di dalam Quran sudah dijelasin, nggak perlu penjelasan detail ya. Sudah ada yang makan yang haram ada ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Itu di dalam Quran ya. Ya. Sungguhnya khamar ya, minuman keras, maisir, judi, ansab
berhala, azlam, kemudian apa? Undi-undi nasib. Risun min amali syaitan. Itu risun. Risun itu sesuatu yang kotor, keji. Ya, itu permainan setan. Teman-teman sekalian, walaupun main-main, ini sering kita lihat. Kita sering buka internet, komputer. Kemudian itu ada permainan game, ya, pakai kartu remi atau kartu gaple. Walaupun itu main-main, itu nggak boleh, haram. Kenapa? Itu permainan setan. Ya. Walaupun nggak pakai duit, kita kan sering tuh. Apalagi nanti puasa di kantor, daripada kosong, udah main remi. Ya. Allah sudah sebutkan ini dalilnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu risun min amali syaitan. Fastanibuhu. Artinya itu tinggalkan, jauhkan, jangan dekat-dekat. Ya. Wahai orang yang beriman, minuman keras, judi, undi nasib, berhala, undi nasib, itu semuanya risun. Najis buat kalian. Tinggali. Itu permainan setan. Ya. Nah ini kita nggak boleh. Mainan setan itu kita jadiin mainan kita. Ya. Anak-anak dibikin gambaran, mainin gituan ya. Pakai kartu, kemudian pakai gaple, remi, ya. Itu tinggalin. Itu dimarahin sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, pernikahan itu halal. Ya. Semua kalau kita sesuatu yang halal itu pakai cara-cara yang halal. Ketika kita mengambilnya dengan cara yang nggak halal, maka dia menjadi haram. Ya. Nah, ini kita kaidahnya itu bahwa halal itu sudah jelas, haram sudah jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada wilayah yang sifatnya subhan. Dan semua manusia itu hampir kebanyakan orang nggak tahu kata Nabi. Kecuali beberapa orang aja karena ilmunya. Ya. Nah, ini kita perlu tanya dengan orang yang ulama. Ya. Kalau kita bikin fatwa, ya, Dewan Fatwa, apakah MUI atau mungkin Majelis Tarjih, itu memang benar-benar yang di dalamnya itu mengerti banget tentang dalil Quran, Sunnah, kemudian ijma, qiyas, ya. Ya. Kemudian ada alat yang lain, ya. Termasuk usul fikih, kemudian bahasa Arab, ya. Ini nggak bisa, ya, wilayah halal haram itu yang ngeluarin bukan domainnya, ya. Ini kan sekarang lagi viral, ya. Ada suatu lembaga, ya, yang sudah kompeten, sudah puluhan tahun, ya, dan memang di situ terdiri daripada orang-orang yang memiliki keilmuan, baik ilmu umum maupun ilmu syar'i, dan itu sudah teruji, ya. Dan itu memberikan fatwa, itu nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya. Dan orang nggak ada kepentingannya, ya. Dan bukan orang yang ahli agama berikan fatwa, hancur ini, ya. Hancur. Yang berkaitan dengan makan, minuman, permainan, ya, semuanya itu, ya, itu orang kalau bebas dalam bursa pasar diberikan bukan pada ahlinya, semuanya yang tadinya nggak halal jadi halal, atau sesuatu yang syubhat jadi halal. Coba ini, jual bir, ya, jual bir. Ada pabrik bir di Jakarta. Dan itu kalau dipakai itu keuntungannya, ya,
Dia bisa 50 miliar misalnya. Ya, pajaknya ya. Pajaknya gede banget ya, puluhan miliar. Dan bisa menghidupkan APBD Jakarta. Nah, kalau itu memang konteksnya itu sesuatu yang haram, walaupun kelihatannya bisa menghasilkan, itu pada hakikatnya dia bukan menghasilkan, tapi merusak keberkahan. Fastanibuhu, tinggalin ya. Ini. Teman-teman sekalian, perlu kejelasan. Seperti logo yang terdapat sekarang, logo halal haram. Dari logonya aja itu harus jelas. Ya. Bentuknya harus jelas dan terbaca, nggak boleh ada infiltrasi atau sesuatu yang samar. Kalau kata orang India, ketika ada orang mengambil kambingnya, ketika dia ambil kambingnya diambil, kemudian didapetin kambingnya. Ketika dia mau ambil, orang yang nyolong bilang, ini punya siapa? Punya saya. Ini kambing saya, kata yang punya. Bukan, ini anjing gitu kan. Karena yang bilang anjing itu banyak, dia baru ragu ini. Ini kambing apa anjing? Sampai udah bawa dah tuh anjing kamu gitu. Nah, ini kita jangan orang-orang yang mainstream yang banyak itu meragukan sesuatu yang sudah jelas. Sehingga kita ragu ini halal apa haram? Ini kambing atau anjing? Nah, kita nggak boleh keluar dari prinsip ya. Kita jelas. Yang halal, jelas halal. Yang haram, jelas haram. Ya. Teman-teman sekalian, ini perlu domain yang khusus. Ya. Dan Allah sudah menentukan kehalalan dari dalil dan dari hadis Nabi SAW. Di antara yang keduanya itu ada yang subhat. Ya. Bunyi hadisnya kan gitu. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya itu ada perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minana. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, kita kan nggak tahu. Kita umum dari dalil kedokterannya, kemudian dalil berkaitan dengan agamanya, dan itu orang khusus ya. Jadi kalau istihad, kalau dulu kan orang istihad para ulama cukup dia sendiri gitu, karena dia ilmunya sudah mumpuni. Ya, dia menjadi tempat referensi pertanyaan jawaban. Kalau sekarang yang namanya fatwa itu terdiri dari mungkin ahli misalnya ekonomi, ahli mungkin dalam masalah kedokteran dan lain-lain, dan di situ juga dikombinasi dengan ahli agama, sehingga ada mengambil fatwa-fatwa dari berbagai kalangan akademisi dan orang-orang yang punya kompeten dalam bidang. Nah, sedikit orang yang tahu tentang subhat ini. Nah, kalau kita main di wilayah subhat, maka kita harus tinggalin. Ya. Famanittaqa subhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Siapa yang terjaga atau menghindar dari perkara subhat, dia akan terjaga, terselamatkan atau menyelamatkan agamanya dan kehormatan. Dan kita nggak bisa masuk di wilayah itu. Misalnya jual beli, mengandung sesuatu yang sifatnya samar, nggak jelas. Kita nggak perlu main di situ. Perempuan yang kerja di tempat yang samar, misalnya di kafe, itu ada campur baur ya, didugem kita tinggalin gitu kan. Istri-istri kita yang mau kerja di tempat-tempat yang aneh-aneh, kita nggak boleh. Yang kerja harusnya laki. Waman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara subhat, dia jatuh ke tempat yang haram. Ya. Kalau hadis Nabi ini bagaimana
seperti pengembala, ya, mengembalakan di tempat yang sudah ada di pagar, ya, wilayah yang sudah dikasih pagar. Yusiku an yarta'afi, yusiku an yaqafi. Ketika dia mengembalakan kambingnya dilepas, itu bisa kambing itu nyusup masuk yang perkarangan orang. Dia merusak makanan, rumput orang dimakan. Nah, ini yang nggak boleh. Ini batasan-batasan wilayah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, ini yang nggak jelas kita tinggalin. Sesuatu yang nggak jelas tinggalin. Ya. Kaidahnya tadi kata seorang ulama, ya, berkaitan dengan subhat, ya. Ada 3 macam subhat. Ibnu Munzir menjelaskan kan tadi. Kalau sesuatu itu awalnya memang halal, ketika kita ragu, kita kembalikan sesuatu itu kepada awalnya. Atau sesuatu itu haram, kemudian kita ragu, ya, ketika kita sudah bercampur dengan sesuatu yang halal, maka kita kembalikan kepada hakikat asal hukumnya yang pertama. Ya. Kalau dua-duanya itu nggak jelas halal haramnya, lebih baik kita tinggalin. Ya. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, karena orang selalu was-was, ya, kita kalau lagi sholat kan was-was itu. Karena setan ada setan spesialis mengganggu orang sholat, ya. Dia disangkain keluar angin gitu. Sampai dia ragu, batal lagi gitu kan. Ketika orang ini bertanya kepada Nabi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu dengar bunyinya atau kamu cium baunya. Selama itu enggak kedengeran bunyinya dan enggak bau, lanjutkan sholat. Gitu. Ini sesuatu yang awalnya itu halal. Ini batal enggak? Ini batal enggak? Enggak. Gitu ya. Tapi sesuatu itu yang haram, kita tinggalin. Ya, kalau misalnya hal yang sifatnya tadi kita ragu kehalalannya, karena sesuatu yang haram. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW menutup pintu-pintu subhat. Sehingga ketika ada orang lain melihat Nabi ya memberikan solusi bahwa ini sesuatu yang bukan subhat. Tonton. Nabi lagi itikaf. Kemudian didatengin istrinya, Sofia binti Huyai bin Akhtab, orang, ya, ayahnya itu tokoh Yahudi, kemudian terbunuh, anaknya tertawan, kemudian dibebaskan dan dinikahi nama Nabi SAW, Sofia binti Huyai. Ya. Ketika Nabi itikaf, Sofia ini datang. Ya. Nah, waktunya itu kan remeng-remeng, ya. Ya udah sore gitu. Kemudian melintaslah 2 sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi memanggil sahabat. Pas sahabat sudah tahu kalau itu Nabi, ya, dan gak bakalan Nabi melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan gitu. Tapi Nabi menutup pintu subhat itu. Nabi mengatakan, sini, ya, kalian berdua, ini istri saya, Sofia binti Huyai. Ini istri saya, Sofia. Jangan ada prediksi, ya, atau gosip di luar ini. Tadi Nabi ngomong sama perempuan yang gitu. Maka kita wilayah-wilayah ini kita hindari. Kalau ada dakwah sudah jelas, misalnya di masjid, di majelis taklim, kenapa kita mesti dakwah di tempat-tempat yang subhat? Ya. Kiai nongkrong di kafe-kafe yang orang di situ minum-minuman, perempuan yang enggak biduanita, nggak perlu, ya. Kita tinggalin. Ya. Atau kita mau pijit-pijit gitu kan, pijit-pijit plus. Ya.
Walaupun di situ mungkin ada pijit yang biasa, kita tinggalin. Panggil orangnya ke rumah. Nah ini kita nggak main di wilayah yang sifatnya subhat. Ya. Kenapa? Kalau orang sudah masuk ke subhat itu jatuhnya ke haram. Para ulama dulu salafus saleh meninggalkan yang halal karena dia takut haram. Itu yang halal aja ditinggalin. Ya. Apalagi yang haram. Teman-teman sekalian, ini hadis ini sudah jelas. Ya. Nggak perlu kita diskusi panjang berkaitan dengan ini halal apa haram. Ya. Karena udah ada ayatnya. Riba, zina, apalagi. Ya. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang berkeluarga ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla shay'in illa nikah." Kalau istri kita datang bulan, kata Nabi, kalau orang ahlul kitab kan kalau istrinya datang bulan itu seperti istri itu seperti sesuatu yang menjijikkan gitu, najis. Dia nggak boleh makan bareng deket-deket, nggak boleh ya. Kayak orang punya apa gitu, kotoran gitu ya. Tapi Islam beda ya. Kata Nabi, "Isna'u kulla shay'in." Apa? Kamu perlakukan istri kamu lakukan apa aja boleh. Ya. Ila nikah, kecuali kamu gauli ya di tempat yang biasa ya seorang suami ya tidurin istrinya. Kalau mau bercumbu, alat masalah boleh. Depan, mau diapain aja boleh. Kecuali satu tempat yang nggak boleh dicampurin. Itu kan Islam. Islam menjaga hal-hal yang sifatnya sudah jelas. Kenapa nggak boleh pacaran gitu kan? Karena pacaran itu memang tadi ada ayatnya, wala taqrabu zina, jangan deketin zina gitu kan. Deketin aja nggak boleh, apalagi sampai kecemplung dalam zina. Ini kita perlu ya perlu ada kewaspadaan. Sekarang banyak orang ya masuk wilayah-wilayah yang abu-abu. Teman-teman sekalian, ini hadisnya. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara dua-duanya itu ada yang subhat. Dan kalau yang subhat itu kita tinggalkan. Baik itu permainan, sesuatu yang bisa kita makan, kita konsumsi, itu kita tinggalin untuk menjaga kebaikan agama kita dan kehormatan ya, diri kita. Nah ini teman-teman ya. Makanya kata ulama, sesuatu yang kita masukin haram, maka dia akan keluar haram. Sesuatu yang kita masukin halal, dia akan keluar halal. Sesuatu yang sifatnya subhat, maka dia keluarnya subhat. Nah, ini bicaranya. Kita perlu menjaga kebaikan diri kita. Nah, kata ulama tadi, ya, di antara untuk menjaga agar kita ini ya, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari makanan yang halal ya. Kita menjaga, tadi disebutin ya, seorang ulama Ibnu Mulkin ya, untuk menjaga hati kita. Hati itu penting karena hati itu mendeteksi semua perbuatan yang kita lakukan. Makanya ke hati itu kata ulama, hati itu seperti raja. Anggota badan yang lain itu adalah tentaranya. Kalau raja sudah bilang memerintahkan kepada tentaranya, maka tentaranya ikut. Makanya perlu dijaga hatinya. Begitu banyak ayat berkaitan dengan hati. Ya. Makanya hati itu perlu dijaga. Hati itu yang bikin orang itu menjadi baik atau menjadi jahat. Ya. Tadi mendekati yang halal maupun yang haram. Itu dari hati kita. Ya. Nah, ini perlu mendeteksi dari sedini mungkin hati kita ini. Orang yang berpenyakit hati ya, iri, dengki, ya,
kemudian sifat-sifat yang lain itu dari hati. Makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahat jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu wa hiya ala wa hiya qalb. Ketahuilah apabila ya itu inna fil jasad mudghah, sungguhnya ada di dalam badan kita ada segumpal daging ya. Apabila itu daging itu baik, maka semuanya baik. Apabila segumpal daging itu jahat, jelek, rusak, maka semuanya rusak. Ya. Ini perlu kita jaga hati kita. Ya, bagaimana orang bisa, anak kemarin baca ya di sosmed ya, orang yang sudah lama puluhan tahun Islam, habis itu masuk Kristen, ya mungkin dia ekonomi dan lain itu kita nggak masalah, tapi bisa hilang agama itu ya kalau kita nggak jaga, hilang hati kita ini. Ada ungkapan gitu ya, ada penyanyi ya lama ya, dia bilang setelah saya qiyamul lail ya, sholat tahajud, saya sudah kalau teguh saya masuk Kristen. Aneh orang gitu ya. Itu sholatnya tahajudnya sama setan. Nah ini, jangan main di tempat-tempat yang kurang baik. Baik teman, ya, permainan, teman, lokasi, apa aja yang mengantarkan kecenderungan untuk merusak hati kita, kepribadian kita, maka kita tinggalin. Ya. Nah ini wilayah-wilayah ini, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram qara'i yar'a haula hima yusiku ya an yaqa fihi ya ala wa inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwasanya himanya Allah, batasan wilayah yang Allah punya itu adalah ketika sesuatu dilanggar. Sesuatu yang haram kita langgar itu batasan Allah. Allah nggak membolehkan kita jual beli secara curang. Allah nggak boleh membolehkan kita misalnya mengambil keuntungan. Ya. Tadi kita lihat ya teman-teman ada posting itu. Ada orang yang jual tempe oplosan ya. Jadi kita nggak tahu di Jawa ini orang jual tempe itu dioplos sama kardus, ya. Kardus sama kertas. Kemudian dicampur dengan biji kedelai itu, kemudian dikasih ragi, kemudian ada pemeraman sampai berjamur. Pas mungkin setelah 2 hari itu jadi tempe, nggak ada bedanya dengan tempe yang dijual. Ya. Yang tahu kan tukang jualan. Ya. Ini haram, nggak boleh ini. Ini bukan subhat tapi haram. Ya. Walaupun kita dapat keuntungan tapi haram itu nggak berkah. Mending sedikit halal. Ya. Apalagi banyak itu menguntungkan kita. Dan sekarang negeri kita itu ya banyak orang-orang Islam ya yang kecenderungannya itu merugikan orang lain. Tapi ini bukan agama Islam ya. Orang oknum lah, orang Islam. Ya. Makanya ini di dalam Quran ya dibilang wailun ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang ya, mengurangi timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw yazanuhu yusir. Enggak boleh kita mengurangi ya timbangan orang. Termasuk tadi ya, curang dengan timbangan, curang dalam jualan tapi mengoplos gitu. Orang mau menikah juga ditutup-tutupin. Kemarin ada pertanyaan. Tapi aneh nih orang. Ini perempuan ya. Perempuan ini hamil ya. Gak ketahuan, dia hamil udah 5 bulan. Dia nikah. Kemudian 3 bulan berikutnya, 4 bulan dia lahirin.
Dan ini suaminya nggak tahu awalnya, dia setelah berapa bulan dia baru kasih tahu bahwa dia hamil gitu. Ini sampai begitu ya. Orang untuk menutupi sampai dia menghalalkan segala cara bisa menikah padahal di dalam perutnya itu ada janin. Ya. Kan orang nggak boleh, haram ya. Ya. Orang menikahi orang lain yang masih ada di perutnya ada janin. Dia harus ya masa idahnya itu melahirkan. Kalau sudah melahirkan dia sudah bersih. Kalau suaminya meninggal, masa idahnya itu 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau dia suaminya hidup, masa idahnya 3 kali suci. Nah kalau ada anak itu masa idahnya melahirkan itu. Ya. Kenapa dia masukin orang lain itu? Orang yang dalam masa idah aja nggak boleh ada yang meminang secara jelas saya akan menikahkan kamu, nggak boleh. Itu langsung terpasah ya. Selamanya kita nggak boleh menikahin dia. Apalagi ini ada. Nah, ini kejahatan. Itu kita nggak boleh main di wilayah-wilayah yang merugikan orang. Ya. Ini subhat. Subhat bagi kita, tapi bagi ulama ini tidak ada subhat. Ya. Karena dia punya ilmu yang bisa menguatkan. Tapi ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Sesuatu dalil yang belum dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah secara umum ada dalilnya, ya. Tapi nggak ada dalil itu larangan secara jelas. Apakah ini sesuatu yang haram? Itu kita pakai kaidah umum, masih dibolehkan. Ya. Kita nggak perlu cari-cari. Kalau Allah nggak sebutkan, Nabi nggak sebutkan, itu buat rahmat buat kita. Ya. Nah ini yang sering kita lihat. Permainan catur, antum lihat permainan catur. Pemain catur itu menurut ulama dia bisa haram dan bisa juga mubah. Ya. Haramnya ketika dia sudah sibuk main catur sampai melalaikan dia meninggalkan kewajibannya sholat, maka dia menjadi permainan yang bisa haram. Tapi dalam rangka dia mengatur strategi perang, permainan ini menggunakan otak untuk ini, buat latihan-latihan otak. Dan gak menyita waktu dia untuk meninggalkan kewajiban itu masih dibolehkan. Ya. Ada yang mau tanya? Kalau enggak kita cukupkan. Antum paham nggak? Ya. Saya yang sekarang lagi trending itu orang anak muda yang memiliki kekayaan yang fantastis, ya. Kemudian disita benar. Kemudian dia memang dia nggak punya uang gitu, ya. Disita itu ya tadi. Nah ini berbahaya ya. Kita jangan menipu orang lain. Ya. Banyak orang menipu dengan cara yang manis. Ya. Orang nipu apa? Bikin travel. Ya. Travel. Pokoknya nggak ada travelnya. Abal-abal. Duitnya diambil bawa lagi. Ya, tadi ya. Dibikin ini misalnya apa? Kita sering dibohongin mulu ya. Sering dibohong. Makanya ngapain sih kita ingin mau cepat kaya ya permainan-permainan itu. Ya. Dan wilayah-wilayah yang kelihatannya subhat itu kita tinggalin, ya. Nggak perlu kita ikut-ikutan orang seperti itu. Ada yang mau tanya? Antum paham nggak sih? Nah, baik, ada lagi? Nah, kalau kemarin itu ada logo dari MUI, sudah jelas. Dan hampir seluruh dunia logonya itu jelas ada bacaan pakai bahasa Arab.
halala. Halal. Jelas tulisan. Karena itu yang namanya halal harus bayin. Gak perlu pakai kaligrafi model A, model B, sehingga kalimatnya itu nggak jelas. Kemarin ahli hot ya dengan berbagai dia punya ada kreasi tulisannya Riki, ada tulisan ini, nasi dan lain-lain. Dia bisa tuh membaca tulisan yang halal baru. Ya. Jadi kalau tulisan yang baru itu halal, belakangnya itu tergambar ke atas. Itu bukan lam tapi kaf. Yang di depan itu dia bilang bisa jadi hak, tipis ada hak. Jadi kalau dibilang halak, itu mencukur artinya. Itu kalau pakai kaf belakangnya. Pakai hak kecil depannya. Tapi kalau depannya itu pakai hak gede, itu bisa dibilang nih. Ini bisa dua arti. Bisa pakai hak kecil atau hak besar. Kalau pakai hala pakai hak besar, itu kehancuran. Binasa arti. Dan gak bisa dibaca halal karena belakangnya itu ya itu jelas tampilannya kayak kaf. Ini kan kita main di sini. Ya. Kalau memang bukan wilayah kita, ya kan nggak mungkin seorang petani atau orang bengkel tukang las memberikan obat dokter spesialis. Antum pernah lihat film Mr. Bean nggak? Ya, Mr. Bean itu dia pernah masuk ke dalam operasi seseorang ya, lagi dioperasi, kemudian dokternya keluar, dia dipakai pakaian operasi, jadi pede aja gitu ya. Nah kita kalau bukan dokter asli bedah, kita nggak boleh bohong-bohong jadi ituan, jadi dokter, gitu. Hancur orang ini bisa mati. Nah, ini jelas al-halalun bain. Haram bain. Baik pernikahan, jual, beli, apalagi. Ya. Makanan, minuman, ya, pakaian, semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian sesuatu yang belum dijelasin dan mengandung sesuatu yang perlu didiskusikan panjang, itu ulama sudah punya ijtihad, ya. Kita bisa ngikutin nanti ulama, pendapat ulama, bukan pendapat pribadi kita. Sudah? Kalau enggak kita cukupkan. Oke. Teman-teman sekalian, ujian kita sampai hadis yang ke ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hadis apa 6 hadis? 6 ya? 6. Ini Afwan Ustaz, ini hadis ke-6 Ustaz. Ya. Sampai 6 Ustaz. 7. Antum baca referensinya bisa Al-Wafi, Syarah Al-Wafi itu Arba'in Syarah Al-Wafi bisa dibaca di situ. Dia ada mufradatnya, kemudian ada sirah perawinya, kemudian ada fikih hadisnya, ya. Itu memadai untuk dibaca. Ya. Kalau bisa dicampur dengan yang lain bisa. Kemudian hadis ini dihafal. Sehingga kalau ada kalimat-kalimat sambung hadis ini, antum bisa sambung. Ya. Kemudian makna hadis ini secara mufradat antum tahu. Ya. Kemudian fikih hadisnya. Kemudian kalau ada ulama berkata tentang hadis-hadis ini, itu harus digarisbawahi. Ya. Ya. Seperti subhat. Subhat itu. Kalau kata Ibrahim bin Adham itu menjelaskan kenapa dia nggak minum air pakai ember atau gayung atau mungkin ya air tempat alat timba itu di Masjidil Haram. Ditanya kenapa ya Syekh, ya, kalau kita mungkin kiai ustaz ya,
kenapa nggak minum ini pakai ember ini? Dia bilang, saya khawatir, takut. Ember ini punya pemerintah. Kekhawatiran dia itu dari hasil yang ya duit yang subhat. Begitu ulama ya. Ulama menjaga dirinya, menjaga badannya, jangan ada yang masuk di dalam dirinya sesuatu yang haram, ya sesuatu yang subhat. Maka Abu Bakar Siddiq ketika dikasih susu oleh pembantunya, kata pembantunya, ya Maula ya Abu Bakar Siddiq, biasanya kau tanya sesuatu yang akan saya berikan. Hari ini kau nggak mau tanya. Ini dari mana? Kemudian Abu Bakar Siddiq tanya, ini susu dari mana? Kemudian budak itu menjawab, pembantunya bilang, tadi saya habis meruqyah, ya, menjampe-jampe kepala suku. Ini hadiahnya susu. Abu Bakar Siddiq itu Halim. nah ini subhat masuk tuh. Halim. Subhat. Teman-teman sekalian, ketika Abu Bakar Siddiq itu nggak tahu siapa orang itu yang diberi, yang ngasih itu siapa. Kecuali yang ngasih itu orang-orang sahabat Nabi yang udah jelas sama Nabi gitu kan. Itu pasti diminum. Ditanya ini dari siapa? Kepala suku. Yang mana kan nggak tahu dia. Itu minum susunya itu dikeluarin. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Seandainya susu ini nggak keluar, langsung dimasukin tangan. Seandainya susu ini nggak keluar kecuali bersama nyawa, akan aku lakukan. Karena beliau mengatakan dari Nabi ya, setiap badan yang tumbuh dari barang yang haram itu neraka tempat. Jadi orang-orang itu kenapa sih korupsi? Ya, dia nggak merasakan korupsi itu menghancurkan gitu. Coba ini, orang yang korupsi itu kan duitnya banyak ya. Itu seperti sampah, ya, atau mungkin onggokan sampah belatung dibawa ke rumahnya gitu. Itu dikasih makan anak istrinya. Ya. Kalau orang dulu pesan sama suaminya, abang berangkat ya. Jangan bawa kecuali yang halal. Kami siap lapar, ya, siap nggak minum ya. Yang penting barangnya itu halal. Kalau sekarang orang nih apa aja diambil, dimakan, diminum. Ya. Nah ini kan nggak boleh. Karena kalau kita sudah masukin ke badan kita, dia jadi darah itu. Ya. Mengalir darah, kemudian ke otak, ke badan kita. Kemudian dia menjadi ya, energi. Ya. Kalau kita tidur sama istri kita, maka semuanya itu sperma, itu dari hasil yang haram. Nanti dia akan jadi tumbuh anak, ya, anak besar dari hasil makanan dan minuman yang haram. Makanya anak yang nggak berkah hidupnya, ya, istrinya nggak berkah hidupnya, begitu. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang nggak perlu kita dekatin, hal-hal yang orang betapapun rajin sholatnya, tapi dia korupsi jalan terus, ya, ini nggak pengaruh. Kata Nabi, orang yang minum itu 40 hari nggak diterima sholat. Orang yang datengin dukun-dukun, sekarang orang ikut ya. Sering paranormal itu ditanya. Man ata arafan fas'alahu an sayin lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lail. Orang yang mendatangi paranormal, ditanya sesuatu kemudian dibenarkan, itu sholatnya nggak diterima 40 hari. Ya. Bahkan dalam hadis lain, orang yang mendatangi dukun-dukun dan dia membenarkan, itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia sudah kafir. Ya. Nah ini kan wilayah-wilayah nggak boleh dimainin. Ya. Sekarang kalau antum buka ya, banyak orang itu persugihan,
jimat, santet gitu. Dan orang suka main di situ gitu kan. Padahal itu permainan setan. Baik teman-teman sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita bentengi keluarga kita dari hal yang haram, yang syubhat, sehingga yang kita pakai, kita makan, kita minum, semuanya yakini bahwa ini adalah hal yang jelas kehalalannya, bukan keharamannya. Kita khawatir nanti amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kita memakan sesuatu yang tidak halal. Bahkan doa-doa kita nggak diijabah. Kan gitu dari Nabi ya. Yatilu safar, gitu kan. As-asa akbar. Perjalanannya jauh, rambutnya udah kusut. Kemudian ya mudu yadai, angkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, ya Allah. Tapi nggak diterima. Kenapa kata Nabi? Mat'amuhu haram, masrabuhu haram, ya, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, ya, diambil ya konsumsi semua yang haram. Fa anna yustajab. Dari mana bisa diterima doa? Ya. Nah, ini teman-teman pastikan apa yang kita pakai, kita minum, kita gunakan itu hasil daripada jerih kita, dan jangan ada yang kita anggap sesuatu yang subhat, apalagi haram. Kita cukupkan pekan depan dikuasain, soalnya kan masih ABC ya. ABC nggak belajar juga bisa ya kan. Tapi Ana berharap antum nggak buka buku ya, nggak buka internet, nggak buka buku. Ya kita jujur lah. Jangan kita masukin sesuatu yang haram dalam ujian kita. Nyontek itu haram. Ya. Ketika kita nyontek, itu kita memasukkan sesuatu yang haram dalam kertas kita. Ya. Nanti antum lulus, antum punya ijazah, ya kan? Benar Ustaz, punya ijazah. Ijazah itu kerja. Dan karena ada ijazah itu antum diterima. Kemudian dia jadi hasil. Jadi gaji. Nah, gaji itu antum boleh, itu isinya juga nyontek semua. Ya. Nah, ini subhat, nggak boleh. Ketika antum makan, istri antum makan, hasil gaji itu. Ya. Kenapa ada polisi yang habis itu dia mundur jadi polisi, dia mendingan jualan. Setelah dia mendengar sogok itu al-rasi wal murtasi finar, orang yang nyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Itu dia tobat kepada Allah, ditinggalin itu polisi. Karena mungkin dia dulu ngambil masuknya juga ya, polisi dengan cara yang gak baik. Karena kalau cara yang murni itu berat ya. Ya kalau di daerah itu minimal 50 juta. Mungkin bisa sampai 7 atau 1 juta. Maka kan dia berharap nanti dapat gaji dengan PNS kan gitu. Nah, ketika kita masukin itu, kita udah sogok ya. Nanti hasilnya kurang baik, gak berkah. Ya, yang kita kasih makan. Sama, kita nyontek, itu kita memasukkan barang-barang yang subhat, yang haram dalam wilayah tulisan kita, nanti dia jadi berkas. Kalau antum di wisuda, maka wisuda antum itu kurang berkah, ya, termasuk ijazah yang antum ambil buat kerja. Ya. Nanti hasilnya duit emang. Disinilah letak hati kita. Ya. Mana hati kita bisa mendeteksi ini? Ini baik atau jahat? Ini boleh atau nggak boleh? Ini haram, ini halal. Gitu. Hati kita. Selama hati kita itu bersih, dia transparan seperti kaca. Dia bisa bisa tembus pandang kelihatan. Tapi kalau kacanya sudah mulai kotor, kita sudah nggak tahu lagi ini istri kita apa istri orang. Ini makanan kita atau makanan orang. Ya, udah nggak jelas. Nah ini kita perlu menjaga hati. Makanya di sini apabila hati itu baik maka semuanya baik. Ya. Tapi apabila hati kita sudah rontok maka semuanya akan menjadi kotor dan akan rusak.
Baik teman-teman sekalian, insya Allah pekan depan kita ada libur ya. Ya. Ada libur ya. Minggu tenang ya. Nggak ada minggu tenang, Dad. Oh nggak ada. Pekan depan tanggal berapa? 25, Ustaz. 25, Ustaz. Tanggal 25. Tapi udah nggak ada belajar. Ujian masuk tanggal berapa? 28, Ustaz. 28. Terus nggak ada liburnya? Nggak ada, Dad. Nggak ada, Dad. Tanggal 25 itu ada kuliah nggak? Ada kuliah, Dad. Di jadwalnya belum ada minggu tenang gitu. Nggak ada minggu tenang. Oh, nggak ada minggu tenang. Antum ada pengumumannya nggak? Sebentar Anda lihat ya. Yang ditutup dulu. Oh, minggu tenang, minggu tenang. Belum ada yang tahu hari apa. Anda sebentar Anda lihat jadwalnya. Tadi kemarin ya. Ujian tengah semester insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 1 April. Jadwal UTS sesuai dengan jadwal mengajar. Pengumpulan soal ya, 14 sampai tanggal 21 Maret. Kemudian soal sudah ini. Kemudian ujian berjumlah 15 sekian. Nilai ujian itu ya. Nah, ini masa liburan ini nggak ada itu ya, nggak ada pengumuman itu ya, apa? Minggu tenang ya? Nggak ada, Dad. Nggak ada. Pengumpulan ujian insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28. Kalau itu sesuai dengan jadwal mengajar. Baik. Begitu kita masih ada belajar lagi dong. Insya Allah, Dad. Oke, Jumat depan masih ada ya? Kan? Masih ada lagi kan? Ya. Kan tanggal 25 ya? Iya, Waktu Dad. yang masih. Ya. Kalau nggak ada minggu tenang, kecuali ada minggu tenang, kita libur ya. Kalau nggak ada minggu tenang, kita masuk. Tapi kalau Ustadz mau ngasih minggu tenang sih, kami terima juga, Dad. Nggak ada, nanti dimarahin kita ya. Itu ntar masuknya wilayah subhat. Baik teman-teman sekalian, insya Allah pekan depan kita masih masuk hadis yang ke 7, Dad. 7. Oke. Baik, kita cukupkan dengan doa kaftan majlis. Tolong disiapin ya yang presentasi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mohon pamit ya, ada hal yang kurang jazakumullah atas perhatian dan kerjasamanya, dan sekali lagi hadisnya dihafal ya. Minggu depan kita setoran hadis dari 1 sampai hadis 6. Yang hadis 7 apa ya bunyinya? Yang Umar. Hadis 7 apa? Hadis 7 nasihat ya. Nasihat. Adinun nasihat. Nasihat, iya. Sekalian dihafal itu gampang. Ya. 1 sampai 7. Nanti anak-anak kasih nilai ya. Sehingga kalau nilai yang kecil nanti bisa ditambahin lewat hafalannya. Hafal ya. Oh, kalau UASnya kecil dari hafalan bisa gede gitu. Ya minimal buat nambahin lah. Oh, siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Kehadiran, kemudian makalah, maju, presentasi, sama hafalan hadis itu menambah. Dia 20%. 20%. Kalau UTS 30%, dia 20%. Kalau UAS itu 50%. Nah nanti UAS ini antum naik-naikan dong. Oh baru UTS ya? UTS, Ustaz. UTS awal. Jangan lulus dulu ya, entar masih lama kan? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz.